Hai, salam satu frekuensi. Anda mau coba investasi, tapi masih bingung mulai dari mana? Lantas, investasi apa yang cocok untuk pemula? Nah, di video ini kita akan membahas instrumen investasi yang cocok bagi pemula dan kesalahan yang perlu Anda hindari sebagai investor pemula. Nah, ingat, kamu perlu mencoba investasi dengan nominal yang kecil dan tentu saja dengan instrumen yang investasi yang aman dan benar-benar bisa menghasilkan keuntungan buat kamu. Penasaran dengan pembahasan ini? Ikuti terus ya. Sebenarnya ada banyak banget jenis instrumen investasi yang bisa kamu pilih, terutama bagi kamu yang benar-benar awam dalam hal investasi. Kamu bisa mencoba investasi di reksadana, deposito, emas, ataupun saham. Nah, keempat instrumen di atas menjadi pilihan yang paling banyak digemari oleh para pemula atau mereka yang baru terjun ke dunia investasi. Tetapi selain keempat instrumen tersebut, sebenarnya masih ada lagi jenis investasi yang lain seperti surat berharga, properti, hingga peer-to-peer lending. Namun instrumen saham sepertinya masih sangat jarang ya dipilih oleh pemula. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita hanya fokus pada instrumen investasi yang paling banyak dipilih oleh pemula. Nah, berikut ulasannya. Yang pertama adalah investasi emas. Nah, seringkali emas dianggap sebagai suatu jenis investasi yang paling sesuai dengan para pemula. Hal tersebut dikarenakan stabilitas peningkatan harga emas yang sangat baik, sehingga membuat emas jarang sekali mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. Nah, perkembangan harga emas ini sangat besar sebenarnya teman-teman. Bayangkan saja harga emas di tahun 2011 masih berkisar antara 400 hingga 450 ribu per gram. Angka tersebut pun bisa melonjak di angka 500 ribu per gram. Nah, sedangkan di awal tahun 2020 harganya sudah meningkat hingga menyentuh angka 1 juta per gram. Nah, untuk Anda yang tertarik berinvestasi di instrumen emas, Anda bisa memulai dengan membeli emas antam yang banyak tersedia di berbagai situs jual beli emas ataupun di Pegadaian. Bila Anda ingin lebih mudah lagi, Anda bisa membelinya di beberapa situs atau aplikasi e-commerce yang terpercaya. Kemudian yang kedua, investasi reksadana. Nah, reksadana sendiri merupakan suatu metode investasi yang dibantu oleh manajer investasi. Nantinya manajer investasi tersebut akan menggunakan dana dari para pemodal agar bisa diinvestasikan di beberapa instrumen seperti deposito, saham, ataupun obligasi. Berdasarkan alokasi dananya, reksadana terbagi menjadi 4 jenis, yaitu reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Keempat jenis alokasi dana tersebut mempunyai tingkat keuntungan dan risiko masing-masing karena mempunyai alokasi pada instrumen yang berbeda-beda. Banyak ahli yang menyarankan para pemula untuk mencoba reksadana pasar uang karena potensi dalam memperoleh keuntungan di dalamnya itu jauh lebih tinggi ketimbang deposito bank. Untuk memulai investasi reksadana pun, Anda memerlukan modal yang sangat terjangkau. Anda bisa mulai dengan 100 ribu. Dengan begitu Anda sudah bisa berinvestasi. Kemudian yang ketiga adalah deposito. Investasi untuk pemula selanjutnya adalah deposito di bank. Selain bisa memberikan keuntungan yang tinggi daripada menabung, deposito pun memberikan jaminan keuntungan. Sehingga potensi dalam memperoleh keuntungan pun menjadi lebih besar. Walaupun deposito tetap mempunyai nominal tertentu pada saat Anda akan memulai deposito tersebut. Nah, umumnya bank akan menetapkan saldo minimal awal deposito adalah 10 juta. Bahkan beberapa bank yang menetapkan saldo minimal
bisa melebihi angka 10 juta tersebut. Deposito pun memiliki jangka waktu pengembalian atau pengambilan, sehingga Anda tidak bisa mengambil secara bebas tabungan yang Anda tabungkan di deposito. Umumnya jangka waktu ditetapkan mulai dari 1 bulan hingga tahunan. Kemudian yang keempat adalah investasi saham. Nah, sebenarnya investasi saham adalah investasi yang kurang disarankan untuk pemula. Walaupun kemungkinan untuk memperoleh keuntungan di dalamnya sangat tinggi, namun risiko saham yang turun naik harganya tidak menentu membuat investasi ini tidak direkomendasikan untuk pemula. Terlebih lagi untuk Anda yang baru mulai terjun ke dunia investasi. Untuk Anda yang masih pemula, yang ingin menjalankan investasi saham, nah cobalah terlebih dahulu untuk mendaftar di akun virtual yang sudah banyak disediakan oleh beberapa aplikasi saham. Nah, dengan mempelajari dan memahami mekanismenya, maka Anda bisa mengetahui cara kerja saham, serta waktu yang tepat untuk menjual ataupun membeli saham tersebut. Nah, untuk Anda yang sangat berminat menjalankan investasi saham, disarankan untuk membeli saham-saham blue chip. Nah, saham blue chip merupakan saham yang mempunyai performa yang baik selama saham tersebut melantai di bursa dan memiliki market cap yang besar serta memiliki laporan keuangan yang bagus dan rutin membagikan dividen. Nah, sekarang kita pada pembahasan yang berikutnya, yaitu 5 kesalahan yang banyak dilakukan oleh investor pemula. Bagian awal ini kita sudah membahas instrumen investasi yang cocok bagi investor pemula dan awam dalam hal investasi. Nah, sekarang kita akan bahas 5 kesalahan yang sering terjadi atau yang sering dilakukan para investor pemula. Nah, dulunya sih saya juga sering ngelakuin hal ini. Ya, maklum ya, kita masih pemula. Namun seiring bertambahnya jam terbang, perlahan tapi pasti, saya mampu mengatasi masalah tersebut. Nah, berikut 5 kesalahan yang wajib Anda hindari sebagai investor pemula. Simak terus. Yang pertama adalah menunda-nunda untuk berinvestasi. Kesalahan terbesar dari investor pemula adalah kebiasaan menunda-nunda dalam berinvestasi. Seperti dilansir dari laman kompas.com, nah, menurut salah seorang ahli dalam perencanaan keuangan bernama Nick Holman, menyatakan bahwa semakin mudah Anda melakukan investasi, maka semakin banyak pula manfaat yang bisa Anda dapatkan untuk jangka panjang. Dengan mulai berinvestasi sejak dini, maka hari-hari tua Anda akan memperoleh dana yang cukup dengan keajaiban compound interest. Nah, untuk itu Anda bisa memulai dengan investasi yang aman dari sekarang. Nah, tahap awal dalam memulai investasi bagi pemula adalah mengatur anggaran keuangan. Kemudian, kesalahan yang kedua, tidak punya rencana dalam berinvestasi. Nah, berdasarkan laman Investopedia, mereka yang sukses dalam menjalankan investasi adalah mereka yang mempunyai rencana jangka panjang dalam hal investasi. Namun, akan berbeda ceritanya bila Anda menjalankan investasi dengan alasan hanya coba-coba atau hanya mengikuti tren ya teman-teman. Nah, untuk Anda yang ingin serius dalam menjalankan investasi, maka Anda harus mempunyai rencana jangka panjang. Nah, rencana paling mudah dan sederhana yang bisa Anda buat adalah jumlah uang yang akan Anda investasikan per bulannya. Walaupun dalam menjalankannya, banyak sekali investor pemula yang keluar dari jalur rencananya. Tetapi minimal, Anda sudah mempunyai sedikit gambaran yang jelas tentang kegiatan investasi. Setelah Anda mengantongi pengalaman yang cukup dalam berinvestasi, Anda bisa menjaga nilai investasi Anda agar bisa lebih sesuai dengan perencanaan tersebut. Nah, untuk itu, buatlah rencana investasi Anda mulai dari sekarang. Kemudian, kesalahan yang ketiga adalah sering menunggu uangnya banyak.
Kesalahan selanjutnya yang banyak dilakukan oleh para pemula adalah pemikiran bahwa investasi itu memerlukan modal yang besar. Nah, anggapan ini sebenarnya sangat keliru ya teman-teman. Nah, saat ini beberapa aplikasi investasi sudah sangat memudahkan para penggunanya. Bahkan mereka bisa memberikan opsi untuk menjalankan investasi dengan modal yang sangat minimal, yaitu mulai dari 100.000. Jadi, berapapun dana yang ingin Anda alokasikan sekarang dana tersebut bisa Anda gunakan untuk memulai investasi. Nah, dengan menjalankan investasi dari modal yang minim, nantinya Anda akan mulai terbiasa untuk menyisihkan uang lalu menjalankan investasi. Hal tersebut nantinya juga akan berdampak pada jumlah uang yang akan Anda investasikan di masa mendatang. Kemudian kesalahan yang keempat, berinvestasi hanya pada satu jenis investasi. Nah, setelah berhasil memulai dan menyisihkan uang untuk menjalankan investasi, maka ada lagi nih kesalahan lain yang sangat sulit dihindari oleh para pemula, yaitu berinvestasi pada satu jenis instrumen investasi saja. Nah, para investor pemula umumnya banyak yang berpikir bahwa menempatkan investasi pada satu instrumen akan mampu meminimalisir risiko. Sayangnya tindakan ini tidak sepenuhnya tepat ya teman-teman. Anda tentu pernah mendengar ungkapan yang sangat familiar dalam hal investasi, yaitu jangan meletakkan telur pada satu keranjang. Nah, istilah ini menggambarkan dana investasi selayaknya telur. Nah, ketika Anda meletakkan pada satu keranjang, ketika telur itu pecah, maka yang lainnya juga akan ikut pecah. Nah, artinya akan lebih baik bila Anda menempatkan sedikit dana investasi di setiap instrumen daripada hanya menempatkan banyak dana di investasi yang hanya satu instrumen saja. Nah, sehingga bila Anda satu instrumen investasi yang mengalami kerugian, maka tidak akan mempengaruhi instrumen investasi yang lainnya ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kelima, terlalu sering melihat portofolio. Nah, kesalahan lain yang banyak dilakukan investor pemula adalah terlalu sering melihat portofolio. Ini sebenarnya hal yang wajar ya. Sebagai seorang pemula tentu ingin tahu dan pengennya rutin memantau perkembangan dari nilai investasi Anda. Tapi kebiasaan tersebut sebaiknya Anda hindari dalam menjalankan investasi, teman-teman. Karena hal tersebut hanya akan membuat Anda merasa stres dan melupakan rencana jangka panjang yang sudah Anda buat. Jadi alih-alih rajin berinvestasi, Anda malah stres dan rencana Anda berantakan. Gitu. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita tentang 4 pilihan instrumen investasi yang cocok untuk pemula dan 5 kesalahan yang harus Anda hindari. Jadi beberapa pilihan instrumen investasi tersebut terdiri dari emas, reksadana, deposito, dan saham. Kemudian beberapa hal yang harus dihindari adalah tidak mempunyai rencana jangka panjang, kemudian menunda investasi, lalu menunggu uangnya cukup, menempatkan investasi pada satu instrumen saja, dan terlalu sering melihat portofolio. Nah, untuk mulai menjalankan rencana investasi, hal pertama yang wajib Anda lakukan adalah mengatur anggaran keuangan dengan cara membuat laporan keuangan yang tepat dan konsisten setiap bulannya. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman Anda. Oke, saya Daniel dan sampai bertemu pada video berikutnya. Salam satu frekuensi.